menghadiri kajian rutin yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nusaibah di Masjid Muhajirin Perumnas Condong Catur, dan di kesempatan kajian pagi ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Aminul Bait, masih melanjutkan di kitab Bulughul Maram, dan saat ini kita masuk di bab ataupun judul cerai sebelum kumpul. Baik jamaah sekalian, sebelum kajian dimulai, untuk jamaah untuk bisa mengondisikan diri, dan nanti bagi jamaah putri yang hendak ingin bertanya bisa ditulis di secari kertas, dan pertanyaan diusahakan untuk sesuai tema apa yang disampaikan oleh Ustadz. Baik Ustadz, waktu sudah menunjukkan jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Bulughul Maram, dan insyaallah kita masih membahas di Kitabun Nikah, bab tentang pernikahan. Yang akan kita bahas judulnya adalah cerai setelah kumpul. Sebelum kumpul atau setelah kumpul? Sebelum kumpul. Setelah dan sebelum kumpul. Namun sebelumnya saya mohon maaf agak telat, nyari parkirnya agak susah tadi. Cukup lama tadi saya nyari parkirnya. Alhamdulillah, qadarullah ma syaa fa'al. Dan sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu tentang para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya ada berapa? Berapa? 11 atau 12? Atau 13? Ada yang mengatakan 30. Baik. Sekarang kita baca keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Definisi ummahatul mukminin. Definisi ummahatul mukminin adalah orang yang pernah dinikahi oleh Nabi, wanita yang pernah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah kumpul dengan beliau. Baik setelah itu dicerai atau tidak dicerai. Baik setelah itu dicerai, mengalami perceraian, atau tidak mengalami perceraian. Jadi definisinya apa? Syaratnya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah kumpul dengan beliau. Kita tuliskan di sini. Para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digelari oleh Allah taala dalam Al-Qur'an sebagai apa? Ummul Mukminin. Para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi gelar Ummul Mukminin. Ibunya orang-orang yang beriman. Selanjutnya, lalu istri yang seperti apa yang disebut sebagai Ummul Mukminin? Definisinya adalah wanita yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dakhala biha, dan sudah kumpul dengan beliau, sudah terjadi hubungan badan, kemudian baik dicerai atau tidak dicerai.
Baik. Dan jumlahnya ada berapa ini, Pak? Sekarang coba kita urutkan ya. Yang pertama Khadijah radhiyallahu anha. Hanya Khadijah satu-satunya istri beliau yang tidak punya madu. Sehingga Nabi SAW tidak menikah lagi dengan wanita siapapun sepanjang beliau membersamai Khadijah. Kemudian kita urutkan wanita yang meninggal sebelum Nabi SAW. Zainab bintu Khuzaimah. Dua ini adalah istri Nabi SAW yang wafat sebelum Nabi. Selanjutnya kita urutkan Aisyah, kemudian Hafsah. Ini yang berasal dari sahabat dekat, dari Abu Bakar dan Umar. Selanjutnya Ummu Salamah. Lalu yang nomor 6 siapa lagi? Hindun. Kok Hindun? Siapa? Zainab bintu Jahsh maksud saya. Zainab bintu Jahsh yang berasal dari Bani Makhzum. Zainab bintu Jahsh. Selanjutnya yang nomor 7 Ummu Habibah. Lalu yang nomor 8 Maimunah. Ada lagi 9 yang berasal dari Bani Israel. Yang berasal dari Bani Israel Sofiyah. Dan 10 siapa? Juwairiyah. Ini dari Bani Israel. Dua-duanya dari keturunan Yahudi. 11 sebutkan lagi yang belum ada di sini. Bukan, Maria bukan istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang belum, yang Ummu Habibah sudah. Baik. Ummu Salamah sudah. Yang belum ada. Siapa lagi? Sofia sudah. Coba kita buka ini ya. Nah. Di antara daftar istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini definisinya adalah imra'atun mimman aqada 'alaihinna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dakhala biha. Wanita yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah terjadi hubungan badan dengan beliau. Sedangkan yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak terjadi hubungan badan dengan beliau tidak masuk kategori umum. Nah, dari sini tadi yang kurang apa? Khadijah, Zainab, kemudian Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsh, Ummu Habibah, Maimunah, Sofiyah, Juwairiyah. Ada lagi enggak? Saudah bintu Zam'ah. Nah, kelewat ya. Saudah bintu Zam'ah. Ada lagi? Nomor 12. Sudah. Baik. Ini semuanya adalah wanita yang statusnya sudah kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian di antara mereka wafat sebelum beliau dan tadi saya sebutkan ada 2, Khadijah dan Zainab. Selanjutnya ada wanita yang sudah akad, wanita yang sudah akad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dicerai
sebelum kumpul. Nah, yang dicerai sebelum kumpul siapa saja? Kita lihat di sini. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna ibnatal Jaun lamma udkhilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dana minha qalat. Ketika putri Al-Jaun dipertemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, wanita ini mengatakan, a'udzubillahi minka. A'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Faqala laha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad utti bi'azim. Kau telah minta perlindungan kepada Zat yang Maha Agung. Ilhaqi bi ahlik. Sekarang silakan kau pulang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mendekati, dia malah mengucapkan a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghindar. Dan kemudian beliau mengatakan, laqad utti bi'azim. Kau telah meminta perlindungan kepada Zat yang Maha Agung, silakan kau pulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berani mendekat. Kita tulis di sini, bintu Al-Jaun. Selanjutnya, di antara wanita yang dia dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi belum kumpul adalah Fatimah bintu Ad-Dhahhak. Fatimah bintu Ad-Dhahhak. Dari Zaid bin Ka'ab, anna imra'atan min Ghifarin, ada seorang wanita dari Bani Ghifar dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada bikashhiha bayadun. Ternyata setelah dibuka bajunya ada penyakit kudis di perutnya. Terlihat ada putih bikashhiha. Kash, al-kashah itu antara pinggang sampai tulang rusuk. Jadi perut antara pinggang sampai tulang rusuk, berarti tengah perut bagian samping, itu namanya kasyah. Orang biasanya kalau garuk-garuk samping, dia garuk-garuk di kasyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di area kasyah itu ada penyakit kulit berwarna putih. Apa itu? Kudis. Kudisnya ada di kasyah. Faqala, nah baru kelihatan ini. Tadi waktu nadhar enggak kelihatan, saat akad enggak kelihatan. Begitu bajunya dibuka, ada kudis di perutnya. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ilhaqi bi ahlik. Silakan kamu pulang. Siapa namanya? Fatimah bintu Ad-Dhahhak. Fatimah bintu Ad-Dhahhak. Selanjutnya, Umaymah bintu Syurahil. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, tazawwajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Umaymah bintu Syurahil, falamma dakhala 'alaiha wa basata yadahu ilaiha faka'annaha karihat dzalika. Fa'amara Aba Usaid ayyaksuha thawbaini raziqayain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Umaymah bintu Syurahil. Ketika sudah bertemu, falamma dakhala 'alaiha, ketika ketemu Fatimah, Umaymah bintu Syurahil, basata yadahu ilaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menyentuhnya. Tapi saat menyentuhnya, Umaymah merasa enggak senang. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Abu Usaid, kasih 2 kain, suruh pulang, dicerai. Sehingga ketika ketemu disentuh enggak senang, dicerai. Siapa namanya tadi? Umaymah bintu Syurahil. Fahaula'i mimman tallaqahunna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla ad-dukhul. Para wanita inilah yang diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hubungan badan.
Dan Nabi SAW pernah menceraikan Hafsah, namun setelah itu beliau merujuknya. Kemudian di sini disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Khaythamah dan Tabrani dari Qais bin Yazid bahwa Rasulullah SAW pernah menceraikan Hafsah bintu Umar, fadakhala 'alaiha khalani Qadamatan wa Uthman ibna Mad'un. Kemudian ditemui oleh dua paman beliau, Qudamah dan Uthman ibnu Mad'un. Fabakat, lalu Hafsah menangis, waqalat, dan beliau mengatakan, wallahi ma tallaqani an shib'in. Faja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fatajallabab faqala li Jibrilu raji' Hafsah. Kemudian Hafsah menangis setelah mendengarkan kabar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, Hafsah pakai jilbab. Lalu Nabi SAW mengatakan, Jibril menyuruhku untuk merujuk Hafsah. Fa innaha sawwamah qawwamah. Karena Hafsah ini wanita yang rajin puasa dan rajin tahajud. Wa innaha zaujatuka fil jannah. Dan Hafsah akan menjadi istrimu di surga. Baik. Jadi walaupun sudah dicerai, tapi statusnya tetap Ummul Mukminin, dan Hafsah dirujuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat referensi yang lain. Di sini ada keterangan tentang para wanita yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disepakati bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan beliau punya 9 istri. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, istri yang ditinggal itu ada 9. 9 itu siapa saja? Mulai dari Aisyah yang saya tulis tadi, Saudah bintu Zam'ah. Ada 9. Ya. Ketika Nabi SAW wafat, ada 9 istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang ditinggal oleh beliau. Sebagaimana keterangan Anas, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'u niswatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya 9 istri. Fakana idza qasama bainahunna la yantahi ilal mar'atil ula illa fi tis'in. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi mereka semuanya, beliau akan berhenti di wanita yang terakhir untuk mendapatkan jatah di malam itu. Kata An-Nawawi, 9 wanita itu merekalah wanita yang ketika ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi mereka masih hidup: Aisyah, Hafsah, Saudah, Zainab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Maimunah, Juwairiyah, dan Sofiyah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Dan di antara yang disepakati oleh para ulama, Nabi SAW pernah menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah, dan Zainab meninggal ketika Nabi SAW masih hidup. Usia pernikahannya hanya kurang lebih 6 bulan. Fahaula'i, maka mereka inilah para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh para ulama secara mutawatir. Jumlahnya ada 11 wanita. 6 dari Quraisy dan 4 minal Arab, dari suku Arab yang lain, dan 2 dari Bani Israel, atau 1 dari Bani Israel di sini, yaitu Sofiyah. Berarti Juwairiyah tidak termasuk Bani Israel. Saya koreksi di sini. Bani Israel hanya Sofiyah bintu Huyai. Bani Israel. Silakan catatan Anda dikoreksi ya. Selanjutnya, tuwfiya minhunna ithnatan fi hayatihi. 2 meninggal ketika Nabi SAW masih hidup. Khadijah dan Zainab bintu Jahash. Dan ketika Nabi SAW meninggal, ada 9 wanita yang masih hidup. Dan terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW menikah selain dari wanita 9 atau 11 di atas, tapi dinikahi sebelum dukhul, sebelum hubungan badan.
Namun dominan dari riwayat ini tidak sahih. Kemudian di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Fahaula'i nisa'uhu al-ma'rufat allati dakhala bihinna. Itulah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kumpul dengan beliau. Adapun yang dikhitbah tapi belum dinikahi atau menghibahkan dirinya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahinya, kurang lebih ada 4 atau 5 wanita. Wa qala ba'duhum, dan ada sebagian ulama mengatakan thalathuna imra'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi 30 wanita. Wa ahlul ilmi bi siratihi wa ahwalihi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifuna hadza. Tapi para ulama yang membidangi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengenal semua itu. Bal yungkirunahu, bahkan mengingkarinya. Wallahu alam. Intinya wanita yang dinikahi dari 11. 11 ini selain Maria. Maria bukan istri, tapi apa? Tapi budak ummu walad. Statusnya adalah ummu walad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau menambah istri itu namanya apa? Menambah istri namanya ta'addud. Kalau hubungan badan dengan budak namanya tasarri. Namanya tasarri. Nah, Rasulullah SAW melakukan tasarri dengan Maria dan melahirkan Ibrahim. Tapi Ibrahim meninggal di usia kurang lebih 1 tahun. Nah, kaitannya dengan ini hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu berkaitan dengan wanita yang dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi belum sempat hubungan badan, sudah beliau ceraikan. Berarti masuk ummul mukminin atau tidak? Tidak termasuk ummul mukminin. Sekarang kita baca. Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah, dari ayahnya siapa? Ka'ab bin Ujrah. Qala, beliau mengatakan, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Aliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang wanita namanya Aliyah dari Bani Ghifar. Falamma dakhalat alaihi, ketika sudah masuk dalam ruangan bersama Aliyah, sehingga ini pertemuan pertama suami istri, wa wada'at thiyabaha, dan Aliyah sudah melepas bajunya, ra'a bikashhiha bayadun. Nabi SAW melihat ada kudis di perutnya. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ilbasi thiyabak, pakai lagi pakaianmu. Walhiki bi ahlik, sekarang silahkan kamu pulang ke rumah. Alias apa? Dicerai. Ilhaki, kamu pulang. Wa amara laha bis sadaq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tetap diberi mahar. Diriwayatkan oleh Al-Hakim, tapi dalam sanadnya ada Jamil bin Zaid, statusnya perawi yang majhul, dan ulama beda pendapat tentang siapakah gurunya Jamil bin Zaid, ikhtilafan katsira, dengan perbedaan yang cukup panjang. Selanjutnya dari Sa'id Ibn Musayyab bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ayyuma rajulin, siapapun lelaki, tazawwaja imra'atan, yang dia menikahi seorang wanita, fadakhala biha, kemudian sudah kumpul dengan wanita itu, fawajadaha barsa au majnunah au majdzumah, ternyata wanita itu punya penyakit kulit, punya baros, atau majnunah, atau wanita itu baru ketahuan ternyata dia gila, au majdzumah, atau ternyata itu kena penyakit lepra, wanita majdzum, falahas sadaqu bimasisihi iyaha, maka si wanita tadi berhak mendapatkan mahar karena lelaki ini sudah menyentuhnya.
wa huwa lahu ala man gharrahu minha. Dan lelaki ini berhak untuk minta ganti rugi kepada orang yang menipu keadaan wanita ini. Ya, sehingga nador kan tidak mungkin dibuka, baru kelihatan setelah dibuka. Nah, ternyata data yang sampai kepadanya tidak valid, sehingga saat nador cuman kelihatan muka dan telapak tangan, yang lain nggak kelihatan. Sementara yang lain menyimpan sesuatu tapi tidak diceritakan. Maka yang tadi menyampaikan berita tidak benar, dia harus memberi ganti rugi kepada si lelaki ini. Saya sudah keluar untuk memberi mahar, tapi ternyata wanita ini seperti ini keadaannya, sudah saya ceraikan, maharnya tetap saya kasihkan, maka kamu harus mengganti rugi dengan cara kau harus bayar ke saya senilai mahar itu. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, Malik Ibnu Abi Syaibah dan rijaluhu thiqat. Perawinya adalah perawi yang thiqah. Dan juga diriwayatkan oleh Sa'id dari Ali dengan redaksi yang semisal, tapi di situ ada tambahan. Au biha qarnun fa zawjuha bil khiyar. Atau si istri ini punya penyakit qarn, maka suami punya hak khiyar. Fa in massaha falahal mahru bimastahalla min farjiha. Kalau sudah terjadi hubungan badan, maka dia berhak untuk mendapatkan mahar karena dia sudah menghalalkan kemaluannya, maksudnya sudah melakukan hubungan badan. Dan dari jalur Sa'id bin Musayyib qala, beliau mengatakan qada Umar fil innin. Umar membuat keputusan untuk lelaki yang impoten, al-innin, ayyu ajjala sanatan, dia boleh ditunggu selama setahun. Rijaluhu thiqat, perawinya thiqah. Baik, sebelum kita bahas fikihnya, saya cerita dulu ya, insyaallah. Mau dengar cerita nggak Pak? Atau sudah dengar ceritanya? Judul ceritanya Sepeda Jengki. Tersebutlah seorang ikhwan tertarik dengan seorang akhwat yang setiap kali berangkat pulang kajian pakai sepeda jengki. Nah, akhirnya dia berusaha untuk mencari tahu seperti apa keluarga akhwat ini. Nah, ketika nyari tahu, ketemu kakaknya. Nah, ternyata kakaknya ini cakep, gagah. Maka dia berprasangka sangat baik, kurang lebih berarti adiknya seperti itu. Akhirnya dia datang ke rumah bapaknya untuk ngelamar. Terus diterima. Lalu siap akad nikah, ditentukan waktunya. Tanpa nazar, karena husnudzon. Udah? Akhirnya bapaknya sudah mempersilahkan, coba kamu nazar dulu, kamu lihat dulu. Enggak, saya enggak usah nazar, saya sudah yakin, sudah mantep tanpa nazar. Terus dilakukan akad nikah. Baik. Malam pertama mereka dipertemukan dan itu pertama kali dia melihat wajahnya. Begitu malam pertama ternyata tidak sesuai ekspektasi. Akhirnya lelaki ini tahajud semalam suntuk. Masya Allah. Kalau kayak gini jadinya gimana Pak? Baik, judul ceritanya Sepeda Jengki ya. Sekarang coba kita baca keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Saya gunakan buku Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram. Ada beberapa kesimpulan fikih yang bisa kita ambil dari beberapa hadis yang tadi kita baca. Yang pertama, jumhur ulama mengatakan bolehnya fasakh nikah apabila ada aib di suami atau istri dengan aneka rincian aib yang dimiliki oleh masing-masing pendapat. Mereka berdalil
dengan hadis dan athar yang tadi kita baca, seperti keterangan Umar, kemudian pernikahan Nabi SAW dengan siapa tadi? Aliyah, wanita dari Bani Ghifar, dan seterusnya. Sehingga dalam hadis itu Nabi SAW menceraikan istrinya yang sudah ketemu dengannya, tapi baru kelihatan ada cacat. Wali annal mar'ata ahadu zawjain fajaza an turadda bi'aibin yamna'ul maqsud minan nikah. Sehingga diperbolehkan bagi seorang lelaki untuk mengembalikan wanita disebabkan karena ada aib yang itu menghalangi tujuan utama pernikahan. Wa qala al-Hanafiyah, sementara menurut mazhab Hanafiyah, inna zauja, bahwa suami la haqqa lahu fil faskhi, tidak punya hak untuk fasah, membatalkan pernikahan, li'aibin fil mar'ati, disebabkan karena ada aib pada diri wanita, istighna'an bima lahu minat talak, karena lelaki punya hak untuk talak, wasitran 'alal mar'ah, dan ini dalam rangka untuk menutupi aib wanita tersebut, wa tajannuban litashhiri biha, agar menghindari potensi viral di tengah masyarakat. Walaysa lizaujati haqqul faskhi fil uyubi al munfirah, dan seorang istri tidak punya hak fasah fil uyubi al munaffirah, untuk aib yang menyebabkan orang itu enggak suka untuk menyentuhnya. Walizaujati haqqul faskhi bil uyubil mani'ah minal wat'i, istri punya hak fasah untuk aib yang menghalangi terjadinya hubungan badan, seperti al-innah atau annah, al-khisa, seperti suaminya lelaki yang dikebiri sehingga enggak bisa menghasilkan keturunan, atau suaminya impoten, li'annaha takhullu bil maqsudil awwal minaz zawaj, karena ini bisa menghalangi tujuan utama terjadinya pernikahan, wa huwa tanasul, yaitu lahirnya anak keturunan. Sementara Muhammad Ibn Hasan dan At-Tahawi mengatakan bahwa al-uyub allati la yumkinul maqamu ma'aha illa bidararin, aib yang boleh untuk dijadikan sebagai alasan fasah nikah adalah aib yang bisa membahayakan pasangan, seperti al-judham, penyakit lepra, al-baros, penyakit kulit al-baros, seperti kudis, atau al-junun, penyakit gila. Ya, karena seperti ini akan membahayakan pasangan. Wa qala Dawud bin dan Ibnu Hazm, Dawud Adz-Dzahiri dan Ibnu Hazm mengatakan, tidak ada fasah nikah disebabkan karena aib, dan tidak ada hak khiyar untuk masing-masing suami istri. Pilihannya adalah imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Pilihannya adalah dipertahankan atau dipisahkan. Wa ammal mar'ah falaysa laha illa al-baqa' awil khulu', sementara wanita punya dua pilihan, bertahan atau gugat cerai, karena tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan kalau dia punya hak semacam ini. Baik, kita tuliskan di sini ya. Setelah tadi kita membaca keterangan dalam kitab Minhatul Alam, coba kita buat rincian di sini. Pertama, tentang hukum fasah nikah, fasah pembatalan nikah. Pembatalan nikah itu beda dengan talak ya. Kalau talak itu dijatuhkan oleh suami secara sepihak, kalau fasah nikah itu diputuskan oleh pengadilan atau dikembalikan kepada mertua. Hukum fasah nikah karena ada aib dari salah satu pengantin. Ada dua pendapat di situ. Pertama, menurut jumhur ulama,
Hukumnya apa? Boleh. Boleh fasah nikah karena aib. Hanya saja mereka beda pendapat batasan aibnya. Jumhur ulama ini siapa saja? 4 mazhab yang tadi kita sebutkan ya. Hanya saja mereka gimana? Beda pendapat. Hanya saja mereka beda pendapat terkait batasan aibnya. Yang kedua, mazhab Zahiriyah. Mazhab Zahiriyah. Gimana tadi mazhab Zahiriyah? Tidak ada fasah karena aib. Tidak ada fasah karena aib pasangan. Oke? Nah, selanjutnya kita akan melihat keterangan yang disampaikan oleh para ulama terkait batasannya. Ikhtalafal ulama'u fil uyubil lati yufsakhu bihan nikah. Ulama beda pendapat mengenai aib yang dibolehkan jadi alasan untuk fasah nikah. Faminhum man khassaha bi uyubin muayyanah. Sebagian ada yang membatasi hanya aib tertentu, seperti berkaitan dengan kemaluan, penyakit lepra, gila, atau al-baras, kudis. Li'anna dzalika huwal marwi 'anis sahabah. Karena itulah yang diriwayatkan dari sahabat. Wa adharul aqwal, dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan wal qiyasu anna kulla aibin yunfiru zawjul akhar minhu wa la yahsulu bihi mahsudun nikah min rahmati wal mawaddah yujibul khiyar wa huwa aula minal bai'. Dan ini dikiaskan dengan semua aib yang menyebabkan salah satu pasangan jadi enggak senang dengan pasangannya, sehingga tujuan nikah berupa rasa cinta, kasih sayang tidak terwujud. Maka kalau seperti ini tidak ada, berarti diperbolehkan adanya hak khiyar, yaitu apa? Memilih antara lanjut atau membatalkan pernikahan. Baik. Sehingga kita tulis di sini. Batasan aib yang membolehkan fasah. Batasan aib yang membolehkan fasah. 1. Hanya berlaku untuk aib yang disebutkan dalam dalil. Yang kedua, berlaku untuk semua aib, yang menyebabkan apa? Salah satu pasangan hilang rasa. Saya tulis hilang rasa dengan pasangannya. Misalnya apa, Pak? Ya, apa contohnya? Terlalu kasar, atau giginya ompong. Kemarin waktu nadzor senyumnya nggak kelihatan giginya. Ternyata begitu ketemu, loh, kok do protol kayak gini. Nah, itu tidak ada dalam nas. Seperti ini tidak ada dalam nas. Contoh yang lain misalnya, ada cacat di sebagian wajahnya. Nah, menurut Ibnu Qayyim, pendapat yang kedua ini yang lebih kuat.
Kalau yang pertama tadi hanya berlaku untuk yang berhubungan dengan kemaluan, atau luka penyakit yang menyebabkan orang lain jadi tidak mau mendekatinya, seperti orang yang kena penyakit lepra dan seterusnya. Di masa silam, wallahu alam, apakah sudah ada model penyakit kanker kulit yang ini Pak, tiba-tiba benjol semua sekujur badannya itu, namanya apa itu? Bukan kutilan, jadi dia kanker kulit ya. Tapi tidak menular, sehingga bersentuhan dengan orang seperti ini tidak menular. Di sebagian masjid di sekitar kerajaan itu ada salah satu jamaah, rajin jamaah, beliau kena kanker kulit. Nah, penyakit seperti ini membuat orang jadi mau mendekat itu ketakutan, walaupun tidak menular. Nah, kalau menurut pendapat yang pertama, hanya yang kayak gini yang bisa menyebabkan fasah nikah. Tapi kalau menurut pendapat yang kedua, berlaku untuk semua aib yang menyebabkan salah satu pasangan hilang rasa dengan pasangannya. Setelah saya nikah baru tahu kalau ternyata suami saya NPD. NPD. Apa namanya itu? Dia pokoknya selalu gak mau disalahkan, selalu pengen menang, apapun itu. Kalau ada orang yang mencoba untuk menyudutkan dia nyerang balik lebih kasar dan gak karuan, dan seterusnya. Sehingga istrinya ketakutan, atau sebaliknya suaminya ketakutan. Maka yang kayak gini boleh fasah nikah. Nah, selanjutnya, sekarang bagaimana dengan masalah mahar? Hadis ini dalil bahwa siapa yang menjumpai adanya aib setelah kumpul dengan istrinya, fa inna lahal mahru alladhi a'taha kamilan, maka istri punya hak untuk mendapatkan mahar 100%, baik terjadi hubungan badan atau hanya sebatas sudah berkhalwat, sudah berduaan, menurut salah satu pendapat. Berdasarkan riwayat dari Imam Malik dari Sa'id Ibn Musayyib bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa wanita yang dinikahi oleh seorang lelaki, annahu idza urkhiyatis sutur, kalau pintu sudah ditutup, faqad wajabas sadaq, maka dia punya hak untuk mendapatkan mahar. Wa huwa mauqufun sahih, dan ini keputusan Umar, riwayatnya ini sahih sampai Umar. Nah, sekarang kita lanjutkan berkaitan dengan hak mahar. Berkaitan dengan hak mahar, 1, jika sudah bertemu berduaan, pintu sudah ditutup, wa arkhas sutur, dan dia sudah menutup jendela-jendela, semuanya sudah ditutup, tinggal berduaan, maka wanita berhak atas mahar 100%. Dah? Ada yang mengatakan wanita, atau di sini saya tulis pendapat yang lain, pendapat kedua, wanita berhak mahar 100% jika sudah hubungan badan. Jadi kalau belum hubungan badan, maka hak maharnya tidak 100%. Kita lanjutkan. Wa dhahaba Ibnu Abbas wa Ibnu Hazm wa jama'atun ila anna laha nisfus sadaq. Menurut Ibnu Abbas, Ibnu Hazm dan sekelompok ulama mengatakan wanita ini mendapatkan setengah mahar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau pernah mengatakan, "Idza dakhalat alaihi imra'atuhu thumma talaqaha fa za'ama annahu lam yamassaha, qala alaihi nisfu sadaq." Bil massi al jima'.
Wa yu'ayyidu dzalika qauluhu ta'ala wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum. Amma idza kana al-fashu qabla ad-dukhul fala mahra laha sawa'un akana al-fashu minhu aw minha. Nah, di sini. Pendapat kedua mengatakan wanita berhak mahar 100% jika sudah hubungan badan. Jika sudah berduaan, tapi belum hubungan badan, lalu terjadi perceraian, maka hak mahar setengahnya, setengah mahar. Baik. Begini. Dan ini adalah pendapat siapa tadi? Ibnu Abbas. Kalau yang 100% baik sudah hubungan badan atau tidak, yang penting pokoknya sudah berduaan, ini dari keputusan Umar. Selanjutnya yang kedua, jika belum berduaan, lalu terjadi fasakh, baik dari pihak suami atau dari pihak istri, maka tidak ada hak mahar. Dan tadi sudah kita baca, apabila fasakh terjadi sebelum dukhul, sebelum berkhalwat, sebelum berduaan, baik dari pihak lelaki maupun perempuan, maka tidak ada hak mahar. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, ulama beda pendapat idza ghurra zauj, apabila suami ditipu dengan keberadaan aib dan sudah terjadi fasakh ba'dad dukhul, setelah hubungan badan, apakah dia boleh menarik kembali mahar? Wa ala man yarji, dan siapa yang punya hak untuk menarik kembali maharnya? Ala qaulain, ada dua pendapat di sana. Yang pertama, dia boleh menarik kembali maharnya, namun minta kepada orang yang sudah menipunya, baik walinya atau wakilnya. Li'annahu ghurmun, karena ini adalah kerugian. Li haqqiz zauj, yang merupakan hak suami. Bisa babi hadzal ghar, karena penipu tadi. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, kemudian ashabus Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah, dan riwayat yang lebih sahih dari Imam Ahmad. Pendapat yang kedua, annahu la ruju'a li zauj ala ahad, bahwa sang suami tidak punya hak untuk menarik kembali maharnya, karena dia sudah berkewajiban membayar mahar bimasisihi iyahu, disebabkan karena dia sudah hubungan badan. Maka ini seperti makanan yang sudah dimakan, setelah dimakan baru tahu ada cacingnya di dalamnya. Sudah dimakan mau dikembalikan gimana? Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menurut riwayat qaul jadid, dan riwayat Imam Ahmad. Lakinnahu raja'a anha, namun pendapat ini ditarik kembali oleh Imam Ahmad sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah. Baik, sekarang kita tulis di sini. Kasus yang ketiga, sudah terjadi hubungan badan lalu difasakh. Begini ya, karena ada aib yang baru kelihatan. Karena ada aib yang baru kelihatan dan disebabkan ditipu. Nah, maka dalam hal ini istri tetap
berhak atas mahar. Begini ya, istri tetap berhak atas mahar. Ini nggak bisa diralat. Kemudian pertanyaannya, apakah suami berhak minta ganti rugi? Apakah suami berhak minta ganti rugi kepada si penipu? Kemarin kau bilang nggak ada masalah. Nah, saya baru ketemu ternyata dia bermasalah 1 bulan pasca menikah. 1 bulan pasca menikah ternyata baru diketahui ternyata wanitanya gendeng misalnya. Nah, edan. Baru ketahuan, oh ternyata selama ini tak kirain normal ya. Dipanggil senyum, dijak omong guyang-guyu terus. Menyenangkan suaminya selama 1 bulan. Baru ketahuan kok guyu terus sih, kenapa kok guyu? 1 bulan baru tahu kalau gila. Maka apakah suami berhak ganti rugi kepada si penipu? Ada 2 pendapat ya. Di situ ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama apa tadi? Si suami berhak minta ganti rugi. Yang kedua, si suami tidak berhak minta ganti rugi. Jadi minta ganti ruginya bukan ke wanita, tapi ke yang nipu tadi. Kalau haknya wanita ini tetap dijaga, dia tetap berhak untuk mendapatkan mahar karena sudah terjadi hubungan badan. Wallahu a'lam. Baik. Yang terakhir, berapa tadi? Nomor 4 sekarang. Nikah tanpa mahar, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nikah tanpa mahar itu sama dengan wanita menghibahkan dirinya. Ini sama dengan wanita menghibahkan dirinya. Dan ini khusus untuk siapa? Khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi in aradan nabiyyu ay yastankihaha. Dan wanita mukminah halal bagi Nabi yang dia hibahkan dirinya untuk Nabi. Nah, bedanya nikah dengan hibah. Kalau hibah itu tanpa mahar. Maka tidak boleh ada kesepakatan, sudahlah yang penting kamu nikahi saya saja, gak usah mahar, enggak apa-apa, aku sudah ridho, yang penting saya bisa membersamai kamu. Wanitanya sudah ridho ya Pak, gak minta mahar, ya tapi gak boleh, tetap harus ada mahar. Karena kalau dia ridho tidak ada mahar, kemudian terjadi pernikahan, itu namanya apa? Nikah hibah. Dan ini hanya khusus untuk siapa? Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Kita berikan kesempatan untuk jamaah putra yang ingin bertanya, apakah ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang fasah nikah dan terkait dengan mahar Pak Ustadz. Jadi tahun 90-an itu saya punya sepupu melalui proses ta'aruf dia menikahi seorang perempuan. Sama-sama kalau dia istilah bobot bebeknya bagus semua. Nah, si suami ini tugasnya di Sumatera, sementara perempuannya istrinya di Jawa. Selang waktu
setengah, namanya orang menikah itu biasanya ibunya itu selalu menanyakan, gimana istri kamu sudah ada isi? Belum. Lah, usut punya usut karena sering didesak oleh ibunya, anaknya itu kebetulan sepupu saya itu yang laki-laki itu akhirnya menceritakan bahwa tidak bisa karena si istrinya itu mengalami frigiditas, Ustaz. Ya. Namun demikian selama waktu 1,5 tahun itu sepupu saya sebagai suami itu rutin mengirimkan nafkah lahir gaji gitu ya, dikirim. Pertemuannya itu kadang paling 3 bulan sekali karena di Sumatera daerah perkebunan. Selang berapa waktu keluarga besar merasa setelah cerita sama jadi mengalami fikriditas, kan sudah pintu sudah ditutup tapi tidak terjadi hubungan yang normal gitu ya. Nah, ini dari keluarga besar itu terbelah antara menuntut supaya sebagian maharnya dikembalikan, yang satunya ya sudahlah cerai saja. Nah, persoalan bahwa si keluarga suami meminta mahar karena maharnya cukup besar, Pak Ustaz, itu diminta dikembalikan dan meminta fasah nikah. Apakah ini walaupun akhirnya tidak dikabulkan, artinya pihak perempuan tidak perlu mengembalikan maharnya. Nah, apakah ini sesuai aturan atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sempat baca di sini definisi frigiditas. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kurangnya hasrat seksual atau respon seksual, terutama pada wanita, yang kini lebih tepat disebut gangguan gairah seksual wanita, begitu ya. Bukan ini ya, bukan karena bukan karena tidak bisa punya anak, tapi karena tidak ada ketakutan gitu. Jadi tidak sampai hubungan seksual, nggak sampai. Wanita itu ketakutan, belum terjadi hubungan badan. Baik. Kalau kondisinya demikian, sehingga sama sekali tidak bisa melakukan hubungan badan, apakah wanita ini punya hak mahar 100%? Ataukah dia punya hak mahar 50%? Tadi sudah kita baca ya. Ada 2 pendapat dalam hal ini. Namun yang jelas posisi lelaki ini sudah berduaan dengan wanita tadi. Tapi si wanita mengalami ketakutan frigiditas. Sehingga wallahu alam, kalau mengambil fatwa Ibnu Abbas, dia punya hak setengah mahar, berarti setengahnya harus dikembalikan. Tapi kalau pakai keputusan Umar, berarti 100% maharnya sudah harus dikembalikan. 100% maharnya menjadi hak milik wanita. Nah, selanjutnya kembali kepada keadaan lelaki ini, apakah sudah mengenali itu sebelum nikah atau belum? Biasanya gejala ini baru ketahuan saat mereka hendak berhubungan. Satu kampung. Iya. Secara fisik normal, tapi baru ketahuan saat mau berhubungan. Nah, sehingga frigiditas seperti ketakutan berlebihan. Nah, kalau demikian keadaannya, wallahu alam, wanita ini punya hak mahar 100% jika kita menggunakan keputusan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu, Pak? Maka insya Allah keputusan pengadilan dalam hal ini sudah tepat. Ya, sehingga pihak keluarga lelaki seharusnya situasi ini dan tidak perlu untuk meminta maharnya dikembalikan. Tapi kalau misalnya pihak pengantin perempuan secara baik hati mau mengembalikan sebagian atau keseluruhan, itu hak mereka. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya,
Ustadz, apa hukumnya seorang wanita yang tidak ingin dipoligami membuat perjanjian pranikah agar suaminya nanti tidak poligami? Boleh. Boleh, Ustadz? Ya, boleh. Diperbolehkan bagi wanita untuk mengajukan syarat sebelum akad nikah. Misalnya syarat tidak dipoligami, syarat nanti dikasih nafkah 10 juta per bulan, syarat tetap tinggal di rumah orang tua, syarat nanti dikasih alpat, dan seterusnya. Kalau lelakinya mundur, bejamu. Boleh mengajukan syarat. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustadz, apakah boleh seorang istri menggugat cerai suaminya karena tidak cinta lagi disebabkan suami tersebut berlaku kasar dan memiliki penyakit mental (NPD) setelah 15 tahun menikah, baru sekarang sudah tidak tahan dengan sikapnya, Ustadz? Kalau sampai terjadi kekerasan verbal, apalagi kekerasan fisik, itu boleh jadi alasan untuk melakukan gugat cerai. Dan dalam hal ini yang berhak untuk memutuskan adalah pihak pengadilan agama. Sehingga dia sampaikan saja kepada pihak pengadilan, nanti akan dipertimbangkan oleh pihak pengadilan. Apakah ini sifatnya hanya klaim sepihak ataukah memang real terjadi dalam rumah tangga? Karena pengadilan tidak akan memberikan keputusan kecuali setelah dia mempertimbangkan banyak masukan, ya, termasuk dari para saksi. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, pertanyaan terakhir. Ketika dicerai sebelum kumpul, apakah ada masa iddah dan apakah harus lapor ke pemerintah, Ustaz? Fasah itu pemerintah, ya. Jadi hak fasah itu dari apa? Pemerintah. Makanya dia datang ke pengadilan menyampaikan kasusnya, nanti kaitannya dengan mahar ini dikembalikan atau tidak. Ini fasah. Kalau cerai kan mahar tidak dikembalikan. Sehingga misalnya terjadi akad nikah, udah, lalu suami menceraikan. Nah, kalau suami menceraikan ya sudah, maharnya jadi hak istri kecuali jika belum kumpul. Kalau belum kumpul punya setengah mahar, kembalikan. Tapi kalau fasah ini kaitannya dengan maharnya dikembalikan total ataukah bertahan total. Dan ini tergantung apakah ada alasan aib atau tidak. Nah, kalau tadi pertanyaannya menceraikan sebelum kumpul, kalimatnya cerai berarti suami mentalak istrinya, berarti dia punya hak setengah mahar. Dia punya hak setengah mahar. Selanjutnya, apakah dia harus menjalani masa iddah? Jawabannya harus. Dia menjalani masa iddah. Kecuali pada posisi si wanita ini belum apa? Coba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, di surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Apabila belum terjadi hubungan badan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita mukminah, thumma talaqtumuhunna, kemudian kalian menceraikannya, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuhnya. Yang dimaksud di sini adalah belum terjadi hubungan badan. Fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka kalian tidak punya hak iddah. Artinya wanita ini tidak menjalani masa iddah. Famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila, berikanlah dia uang mut'ah dan ceraikan dia dengan cara yang baik. Berdasarkan ayat ini, maka wanita yang diceraikan sebelum hubungan badan tidak ada masa iddah. Wallahu alam. Tapi maharnya berapa? Setengah. Jadi ada hukum yang berlaku untuk mahar dan ada hukum yang berlaku untuk menjalani masa iddah. Baik, demikian yang bisa kita bahas.
Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah.